فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Kita lanjutkan pembahasan dari masalah adab. Masuk ke muka surat 95. Dan buka masing-masing bukunya yang punya buku. Qala al-muallifu hafidhahullahu taala ad-darsul ashir, murajaah, pelajaran yang ke-10, mengkaji ulang ilmu yang telah didapatkan di sini. Qal akhadna fi adabis salam. Ini ya pembahasan, betul? Sama enggak? Betul. Belum siap. Yang sudah siap, betul ya itu ya? Betul. Kita telah mengambil adab-adab salam. Yang pertama, annaka tusallimu ala man arafta. Anda mengucapkan salam kepada orang yang Anda kenali. Wa man lam ta'rif, dan orang yang tidak Anda kenal. Ini termasuk Islam yang terbaik, memberikan makanan dan mengucapkan salam kepada orang yang kita kenal dan yang tidak kita kenal. Telah kita lewati penyebutan dalil tentang itu. Cepat ya. Baik. Kemudian wa anta talaffadha bilafdhis salam. Anda mengucapkan talaffadha, yaitu takallama, mengucapkan lafaz salam. Wala taktafi bil isyarah, tidak mencukupkan diri dengan isyarat. Isyarat hanya kalau dikhawatirkan orangnya tidak dengar karena jauh, boleh baru isyarat misalkan. Baik. Tapi kalau orangnya dekat dengan kita, kita mengucapkan salam seperti yang dicontohkan antara Nabi Adam dengan para malaikat, demikian pula Nabi dengan para sahabat, dan seterusnya. Yang kedua, wa anna aulan nasi billah, dan kita juga telah mengambil dalil bahwasanya orang yang paling dekat dengan Allah, aula dari apa? Waliya yali, yaitu dekat. Aula berarti paling dekat. Orang yang paling dekat dengan Allah adalah huwa alladzi yabda'u bis salam, yang memulai salam. Memulai salam mustahab, menjawabnya wajib. Orang yang mau menjalankan mustahab, memulai, dia lebih dekat dengan Allah Ta'ala. Karena Allah itulah As-Salam. Allah punya nama As-Salam. Kita sering-sering menyebut nama dia, mendoakan untuk saudara-saudara kita. Maka kita menjadi orang yang paling dekat dengan Allah. Ini medannya adalah medan perlombaan. Siapa yang paling dekat dengan Allah, berlomba-lomba. Ini juga telah kita lewati, hadisnya Hasan ya, hadis siapa yang ingat ya? Inna aulakum billah man bada'ahum bis salam ya. Ingat ya hadis siapa? Abunya sudah betul. Ya, ingat nggak hadis siapa itu? Orang yang paling dekat dengan Allah adalah yang memulai salam. Ya. Abi Umamah. Tayyib. Kalau jawabnya Abi Umamah betul. Ayo. Tayyib. Adapun yang mengucapkan salam tadi hadis Abdullah bin Amr ibnul As. Kemudian yang ketiga, wa anna minal adab, dan kita juga telah mengambil bahwasanya termasuk dari adab. Perhatikan sendiri. Diri sendiri pun masih susah. An yusallimas saghiru alal kabir. Baik, anak kecil mengucapkan salam kepada orang besar, ya sunnahnya begitu. Wal masyi alal qa'id, yang berjalan mengucapkan salam kepada yang duduk.
Waraqibu 'alal masyi, pengendara mengucapkan salam kepada orang yang berjalan kaki. Wal qalilu 'alal katsir, yang sedikit mengucapkan salam kepada yang banyak. Sunahnya demikian. Ini juga telah kita lewati dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu an. Tapi kalau kita mau, walaupun kita besar, kita mau mengucapkan salam kepada yang lebih muda, ini lebih utama. Seperti yang dicontohkan oleh Nabi. Nabi mengucapkan salam kepada para sahabat, bahkan kepada anak-anak kecil, sahabat-sahabat kecil, mencari pahala yang paling banyak. Assalamualaikum. Kemudian wa akhadna fi adabil isti'dzan. Kita juga telah mengambil dalam adab-adab minta izin. Yang pertama, annal atfal yasta'dzinuna fi ba'dil awqat. Anak-anak kecil, yaitu yang belum balik, belum mencapai hulum, wajib minta izin di beberapa waktu ketika masuk ke bilik orang tuanya. Adapun yang sudah balik, maka setiap saat kalau masuk bilik orang tua harus salam. Wahia awqatur rahati wan naum, masa rehat, masa istirahat, dan masa tidur. Faqad yakhla'un nasu fiha siyabahum, karena terkadang orang-orang di masa-masa itu mereka melepaskan pakaian-pakaian mereka, melepaskan baju luar, mungkin sebagian aurat nampak karena di dalam bilik sendiri. Maka anak-anak harus mengucapkan salam kalau mau masuk ke bilik orang tuanya. Pada waktu apa saja, siapa yang ingat ya? Waktu lepas isya. Lepas isya, ya. Sebelum subuh ya. Tengah hari. Iya, tengah hari. Kalau sudah balik, setiap saat mengucapkan salam. Kemudian yang kedua, annahu la yajuzu an tattali'a, ittala'a yattali'u, an tattali'a ala buyutin nas. Tidak boleh engkau melihat-lihat ke rumah orang. Maksudnya adalah melihat ke dalam. Kalau sudah keluar memang rumah nampak ya, ada cat ini, ada bumbung itu, nampak. Tapi maksudnya adalah melihat ke dalamnya. Bi ghairi ilmihim, tanpa pengetahuan mereka, yaitu pengetahuan dan izin. Kalau dalam ilmu nahwu yang telah kita lewati, kenapa tattali'a bukan tattali'u? Kenapa mansub dia ya? Iya, ada an, aywa. Mansub bi an. Dah sehat dah. Kemudian masuk ke muka surat 96. Akhadna fi adabil majlis. Kita telah mengambil dalam adab-adab majlis. Yang pertama, annaka la tajlisu ma'al asrar. Jangan duduk-duduk dengan orang-orang yang jahat, orang-orang yang buruk. Termasuk orang yang buruk itu macam mana? Ya? Apa? Yang kenara. Suka minum arak. Oh iya. Suka minum arak, minum khamr ya. Iya, yang suka mengumpat. Ini hukum asalnya begitu. Apalagi? Yang membela orang yang bersalah. Iya, orang yang membela orang bersalah setelah tegak hujjah. Ini boleh terkena laknat. Kita jangan dekat-dekat. Apalagi? Termasuk orang yang buruk itu apa? Yang mengajak pada keburukan. Mengajak pada keburukan, betul. Apalagi? Ya. Macam tadi ya, kurang lebih ya, suka mencaci maki ya, kita dilarang. Termasuk apa? Pengganas. Boleh nggak duduk dengan pengganas? Tak boleh, bahaya nanti. Nanti kita celaka, dia celaka, kita celaka. Nanti kita diajak untuk merusak, entah merusak apa, meletupkan KLCC kah, meletupkan jejantas kah, apa, barangkali. Namanya pengganas. Dan seterusnya. Kemudian min ashabil ma'asi, dari para pelaku maksiat ya, yang tadi disebut itu, suka mungkin berjudi dan sebagainya misalkan. Wa tariki shalah, orang-orang yang meninggalkan sholat. Iblis tidak mau sujud satu kali saja kepada Adam, meninggalkan perintah Allah, itu aja dilaknat karena tak mau rujuk. Apalagi orang yang tak mau sujud pada Allah, padahal sehari semalam sujud ada berapa kali? Oh, banyak kali lah ya. Sehari semalam minimal sujud ada berapa banyak? Allah 5 kali juga. Ya? Dikira dulu. Ya. Ngapain? Sujud cuma 8 aja dalam sehari semalam. Nak bayar hutang ya.
11 saja. Ya. 100. Oh. Abang pun bingung 100 gimana cara ngiranya. 100 banyak sekali, alhamdulillah kalau mampu, tapi minimal kayak berapa? Iya, 34. Bagaimana boleh 34? Karena sehari semalam ada berapa rakaat? Sholatnya itu minimal. Iya, 17. Padahal satu rakaat ada berapa sujud? Iya, 2. Berarti ada 34. Oh iya. Maka orang yang tidak mau sholat, maka kita tinggalkan dia. Kalau kita mampu memberikan nasihat, baik. Kemudian wa ashabil kalamil badhi, orang yang punya ucapan-ucapan yang buruk, suka mengumpat, suka mencaci, suka mengucapkan kata-kata yang mungkin punya kamus kamus kebun binatang, tak layak macam itu. Kalau bukan kebun binatang boleh tak? Kebun itu buah-buahan boleh tak? Dulu ada teman anak di Damaj, saya pernah cerita ya. Ya, untuk melatih anaknya, karena di Damaj ya namanya lingkungan masyarakat awam, bukan tulapnya, lingkungan buruk ya, terkadang murid-murid juga kalamnya buruk, hewan-hewan muncul. Nah, dia mengajari jangan pakai hewan, tapi pakai sayur aja. Nah, kalau anaknya nakal, ya protokol, wah ya carrot, paling tidak kan. Oh, ya. Tentunya lebih baik pakai cara yang lebih baik. Cuma paling tak ini untuk vegetarian. Sayur-sayur. Hah? Yang kedua, wa annaka la tajlisu amamatil fas. Ya, jangan duduk di hadapan television. Lima fihi minal mungkarat, karena ada banyak kemungkaran di situ. Yang ketiga, dan memang ini pendidikan yang sangat berbahaya. Susah payah orang tuanya memperbaiki, tahu-tahu karena pendidikan di television anak jadi rusak. Na'udzubillah. Yang ketiga, yang bagilaka antujalisas solihin. Semestinya Anda duduk dengan solihin. Gimana dengan duduk solihin aja? Kalau dengan mutakin boleh tak? Duduk dengan apa tadi mutakin namanya? Nah, boleh nggak duduk dengan mutakin? Sama aja, maksudnya orang-orang yang baik. Baik. Kemudian disebutkan di sini ashabil akhlaqil hasanah, orang-orang yang memiliki akhlak yang baik. Yang keempat, anna min adabil majlis, termasuk dari adab-adab majlis, annahu idza qama ahadun minal majlis, jika ada seseorang bangkit dari majelisnya itu, mungkin ingin ke bilik air atau keperluan sebentar-sebentar, summa raja'a ilaih, kemudian dia kembali ke situ, fahuwa ahaqqu bih, maka dia lebih berhak dengan tempat itu. Baik. Gimana kalau dia minta izin, Bang, ini saya tahu di masjid tak boleh merokok, saya nak merokok boleh tak di luar? Ya silakan keluar, tak apa, tapi merokoknya ya haram, ya tak boleh. Itu merusak jantung sendiri, merusak paru-paru sendiri, dan seterusnya. Iya, maksiat. Kemudian yang kelima, annaka idza ji'ta, jika Anda datang, wa qad akhadhan nasu majalisahum, dalam keadaan orang-orang telah mengambil majelis mereka, ya masing-masing telah duduk di posisi yang mereka dapatkan. Fajlis haitsu yantahi bikal majlis, maka duduklah di mana Anda dapati tempat kosong di majelis itu. Apa yang dimudahkan, kita duduk di situ. Wala tubayyiq alal jalisin, jangan Anda menyempitkan orang-orang yang duduk, terutama kalau kita merasa badan kita besar. Seperti siapa? Seperti Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, disebutkan dalam Syiar Alamin Nubala, badan beliau besar, posisinya seperti 2 orang kalau duduk. Maka beliau tidak ingin mengganggu orang, ya sudah, beliau duduk di belakang kalau memang hanya dapat tempat di belakang. Tapi kalau beliau yang punya majelis, beliau syekhnya, ya sudah, ada tempat tentunya di depan. Demikian pula Ibnu Umar, beliau sangat dihormati para murid-murid, dihormati para teman. Kalau itu majelis beliau, ya namanya guru di depan. Cuma kalau beliau datang di suatu tempat, mungkin jamuan, orang-orang pada berdiri untuk memberikan tempat untuk beliau, tapi beliau tak mau. Ya, itu tempat kalian, ambil oleh kalian, saya cari tempat yang dimudahkan. Jadi tidak saling menyempitkan. Sekarang kita masuk ke muka surat 97. Ad-Darsul Hadiyah Asyar, pelajaran yang ke-11.
Taqwimul wahdatil khamisah, penilaian untuk juz kelima. Awalan, pertama, ajib bila au na'am. Ya, jawab dengan tidak atau ya. Wah, ini senang sekali insyaallah. Yang pertama, al-kalamul badi. Ucapan yang buruk ahsanu minal kalamit thayyib. Lebih baik daripada ucapan yang bagus. Na'am au la? Bukan itu jawabannya. Hah? La, iya. Yang kedua, minal adab, termasuk dari adab, ayyabda al-kabiru bisalam ala shaghir. Orang besar memulai salam kepada orang kecil, ya. Bukan jawabannya besar atau tak besar. Naam au la? Naam. La. Baik, yang betul apa sih yang betul? Betul. As-shaghir 'alal kabir. Ewa as-shaghir 'alal kabir. Baik. Kemudian yang ketiga, al-atfalu yasta'dzinuna fi buyutihim fi salasati awqat. Anak-anak kecil minta izin di rumah mereka, maksudnya di dalam bilik ya. Jelas kalau dari luar masuk rumah ya salam. Tapi yang masuk ke bilik orang tuanya itu di 3 waktu. Naam aula. Ayo jawabannya naam. Yang keempat, al-jalisus shalih mislu hamilil misk. Teman duduk yang saleh itu seperti pembawa kasturi ya. Naam aula. Ayo naam. Sanian yang kedua, ikhtaril ijabatas shahihah. Pilihlah jawaban yang benar. Min bainil aqwas, di antara tanda kurung ini nanti. Yang pertama, idza kana akhil muslimu afdhala minni. Kalau saudara saya yang muslim itu lebih utama daripada saya, fa ini, maka sesungguhnya saya la usahibuh, tak akan berteman dengan dia. La uhibbu dzalikalah, saya tidak suka itu untuknya. Yang ketiga, uhibbu dzalikalah, saya suka yang demikian itu untuknya. Oh ya. Ewa uhibbu dzalikalah. Karena apa? Ini termasuk kesempurnaan iman. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah beriman, yaitu iman yang sempurna, salah seorang dari kalian sehingga dia menyukai untuk saudaranya apa yang dia sukai untuk dirinya, bukan malah saling mendengki dan sebagainya. Baik, hadis muttafaqun alaih dari Anas tadi ya. Kemudian yang kedua, ana usallimu ala, saya mengucapkan salam kepada, yang pertama jami'il muslimin, semua kaum muslimin. Yang kedua, alaman araftu faqat, kepada orang yang saya kenali saja. Yang ketiga, ala walidi faqat, kepada ayah saya saja. Kalau walidi bacanya ya jami'il muslimin. Thayyib. Hatta dalam sholat ketika duduk tasyahud pun kita salamnya bukan hanya pada orang yang dikenal kan, semua. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna. Lanjutannya apa? Wa ala ibadillahi sholihin. Nah, semua didoakan, bukan hanya sholihin yang didoakan, tapi semua hamba yang soleh itu dibersihkan. Baik, kemudian yang ketiga, alladzina yusabiquna bil badi'i bisalam, orang yang berlomba-lomba untuk mendahului salam. Mereka adalah ashabul ma'asi, pelaku maksiat. Al mutakabirun, orang yang menyombongkan diri. Ketiga, ashabu ta'atillah, orang yang taat kepada Allah. Jawabannya apa? Iya, orang-orang yang taat pada Allah. Iya, kita berlomba-lomba. Siapa yang ingat dalil dalam Quran berlomba-lomba berbuat baik? Ayatnya mana ya? Aywa fastabiqul khairat, maka berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan. Apalagi dalil lain? Boleh Abu Turab? Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Iya, dalam demi kenikmatan surga itulah hendaknya orang-orang melakukan persaingan. Dalil yang lain ada enggak? Ya? Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannat. Iya, bersegeralah kalian menuju kepada pengampunan dari Rabb kalian dan surga-surga. Baik, kan dalil seperti itu banyak insyaallah. Baik. Tapi apakah demi perlombaan tadi kita sampai rela menghalangi orang? Ya jangan sampai menghalangi. Oh, saya nak mendahului dia salam. Begitu dia mau salam kita tutup mulut dia. Assalamualaikum. Jangan mas. Tak perlu sampai menghalangi orang lain. Baik. Kelanjutannya besok insyaallah wallahu a'lam.